Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Velas, kalian bersama aku Taskia Nazla Maleha yang akan sedikit sharing tentang kerja dan wirausaha di dalam Islam. Nah, sebelum masuk ke materi, sekiranya apa sih yang akan kita bahas? We're gonna talk about pengertian dari kerja atau bekerja itu sendiri, juga pengertian dari wirausaha. Juga nantinya kita akan membahas mengenai ciri dari wirausahawan sejati tentunya. Juga kita akan membahas hukum kerja dan wirausaha ini sendiri di dalam Islam, serta dalil-dalilnya juga, serta etos bekerja dalam Islam. Juga yang terakhir adalah ilmu dalam wirausaha, seperti itu. Nah, semua manusia pastinya membutuhkan harta supaya bisa memenuhi segala kebutuhan di dalam hidupnya. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan harta tersebut adalah dengan bekerja. Masuk ke pengertian bekerja ini sendiri adalah suatu pekerjaan yang memang diakhiri dengan buah karya yang nantinya dapat dinikmati oleh manusia yang bersangkutan. Seperti itu penjelasan secara umumnya. Kalau kita ambil dari pengertian perspektif Islamnya, pengertian dari bekerja ini sendiri adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan serius dengan cara mengerahkan semua pikiran untuk menjadi khairul ummah atau umat terbaik di dunia ini maupun di akhirat, seperti itu. Nah, masuk ke pengertian wirausaha. Wirausaha ini sendiri adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber dayanya atau kegiatannya ini memang dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan ini sendiri, terutama dalam hal membuat produk baru, menentukan bagaimana cara produksi baru, maupun menyusun suatu operasi bisnis dan pemasaran produk serta mengatur permodalan usaha. Nah, wirausaha ini juga memiliki tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang nantinya akan memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan sebelum diolah, seperti itu. Nah, buat kamu yang sedang merintis karir, sedang menjalankan usahanya, mulai dari sekarang kamu bisa melihat ciri-ciri berikut di dalam diri kamu, hai wirausahawan sejati. Nah, ini dia tandanya kalau kamu calon entrepreneur sejati. Apa sih ciri-cirinya? Let's check it out. Pertama, kamu memiliki keberanian dalam mengambil keputusan serta risiko. Ini jelas sekali, karena jika kamu takut untuk mengambil risiko, artinya kamu nantinya tidak akan mendapatkan pengalaman yang bisa kamu ambil pelajaran darinya. Kedua, kamu mempunyai daya kreasi serta inovasi tinggi. Tentu saja, untuk berwirausaha, seorang entrepreneur tentunya butuh daya kreasi serta inovasi yang tinggi yang nantinya untuk menghasilkan produk-produk yang memang dinilai kreatif dan bagus oleh para calon pembelinya. Ketiga, kamu dapat berpikir jangka panjang untuk masa depan karena bicara tentang wirausaha pastinya satu hal atau satu usaha atau pekerjaan yang nantinya akan menghasilkan uang tentunya untuk di masa depan, seperti itu. Keempat, kamu memiliki jiwa kepemimpinan. Tentu saja di dalam diri seorang wirausahawan tentu harus ada jiwa kepemimpinan karena untuk nantinya mereka memimpin bisnis apa yang akan nantinya mereka jalankan, seperti itu. Kelima, kamu memiliki semangat serta kemauan yang keras. Jika kamu tidak memiliki semangat dan kemauan yang keras, kamu tidak akan pernah maju untuk menjadi seorang entrepreneur sejati. Terakhir, kamu memiliki sifat hemat atau tidak konsumtif. Tentu saja, kalau kamu masih konsumtif, nantinya usaha kamu gak maju-maju dong. Nah, ngomongin soal hukum, emang apa sih hukumnya sendiri di dalam Islam? Nah, hukum kerja dan wirausaha dalam pandangan Islam ini sendiri adalah wajib. Karena kenapa dinilai wajib? Karena bekerja ini juga sebagian dari ibadah. Ibadah itu kan wajib, tentu saja artinya pekerjaan itu juga menjadi satu hal yang wajib untuk kita lakukan sebagai rasa syukur juga, sebagai usaha kita juga hidup di dunia ini, seperti itu. Nah, terus ada dalilnya nggak sih yang menguatkan statement ini sendiri seperti itu? Untuk dalil, tentu saja ada. Ada dalil yang mengatakan bekerja mencari yang halal itu suatu kewajiban sesudah kewajiban beribadah dari hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Di sini dijelaskan bahwa setelah beribadah kita juga diwajibkan untuk bekerja, seperti itu. Yang kedua,
Ada hadis yang berbunyi, bekerjalah seakan-akan engkau hidup 1000 tahun lagi dan beribadahlah seakan-akan besok engkau akan mati. Dari Al-Hadis. Di sini juga dijelaskan bahwa kita dianjurkan dan diwajibkan untuk bekerja. Terakhir, dari Mikdam radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makan hasil dari kerjanya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil buah tangan atau pekerjaannya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari ketiga hadis ini benar-benar dijelaskan bahwa kita sangatlah dianjurkan untuk yang namanya bekerja dan berusaha seperti itu. Nah, sebagai entrepreneur sejati, kamu juga harus mempunyai etos kerja yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, apa aja sih etos kerja di dalam Islam? Yang pertama, kamu harus selalu istiqomah. Kedua, kamu harus selalu jujur. Ketiga, kamu juga harus bisa yang namanya menghargai waktu. Yang keempat, kamu harus bisa berkomitmen dengan akad, akidah, serta itikad. Yang kelima, kamu harus memiliki harga diri. Yang keenam, kamu harus bertanggung jawab. Kamu juga harus hidup hemat serta efisien. Kamu harus bahagia karena melayani. Yang kesembilan, kamu harus memperhatikan kesehatan. Kesepuluh, kamu harus yang namanya selalu pantang menyerah. Yang terakhir, ke-11, kamu juga harus selalu memperluas jaringan silaturahim. Seperti itu. Pula, kamu juga harus mempunyai ilmu kreativitas dan inovasi yang harus kamu kembangkan dan harus selalu kamu gali ilmunya, seperti itu. Nah, di dalam wirausaha juga tentu kita membutuhkan kekreativitasan dan keinovatifan itu sendiri. Nah, adapun pengertiannya untuk kreatif ini sendiri adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain atau menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan. Kalau inovatif, pengertiannya adalah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Nah, perbedaannya adalah kalau kreatif dia menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Kalau inovatif dia menciptakan sesuatu yang memang belum pernah ada sebelumnya. Seperti itu. Nah, seperti itu sharing aku hari ini. Semoga bermanfaat ya dan selalu semangat untuk kalian para entrepreneur sejati. Wassalamualaikum.